Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, terima kasih yang sudah bersedia mampir di channel ini. Semoga kalian semua sehat ya. Kali ini aku akan bercerita tentang pengalaman horor, kisah nyata yang keluargaku alami. Nah, jadi pengalaman ini terjadi pada sekitar tahun 1988. Waktu itu aku masih sekitar kelas 2 SD ya. Waktu itu kebetulan keluargaku tinggal di sebuah rumah petak, menyewa tepatnya ya, mengontrak. Jadi itu bentuknya satu rumah besar tapi disekat menjadi 4 bagian, dikontrakan untuk 4 keluarga. Jadi rumah yang petak pertama itu dihuni oleh pedagang sepatu, pasangan pedagang sepatu. Yang petak kedua dihuni oleh pekerja pabrik. Keluargaku menempati petak ketiga, dan petak keempatnya dihuni oleh pengusaha warung Tegal. Jadi di antara keempat pengontrak itu atau penyewa itu adalah pendatang semua, tidak ada penduduk asli situ. Kejadiannya di sebuah desa di Kecamatan Tambun, Bekasi. Nggak perlu aku sebutkan detailnya. Nah, waktu itu di rumah itu aku tinggal bersama papa mama dan seorang adikku laki-laki yang baru berumur sekitar 2 tahun. Nah, biasanya keluarga kami yang dari pihak bapak atau ibuku atau mamaku ya, papaku, itu mereka sering datang berkunjung ke rumah itu dan menginap beberapa hari di rumah kami. Rumah itu terdiri dari 2 buah kamar. Jadi setiap satu petak rumah itu terdiri dari 2 buah kamar. Karena aku masih kecil, aku masih tidur bersama ibuku, bersama adikku juga. Papaku waktu itu bekerja sebagai security atau tenaga keamanan di sebuah kapal nelayan asing, penangkap ikan asing di Muara Baru. Jadi beliau kalau malam itu jarang tidur di rumah karena harus tugas malam. Nah, setiap kali keluarga kami berkunjung, mereka selalu menginap di kamar di bagian belakang yang dekat dengan pintu keluar atau pintu belakang ya. Demikian pula waktu itu eyang kakungku datang dari Kudus, beliau menginap di kamar belakang. Nah, saat menginap itu beliau bercerita kepada ibuku bahwa beliau sering kali mimpi didatangi sesosok gadis yang masih muda sekali. Mimpi itu terjadi berkali-kali, bukan hanya sekali, berulang-ulang dengan sosok gadis yang sama. Awalnya ayahku mengacuhkannya, enggak mempedulikannya. Jadi beliau hanya menganggap itu adalah mimpi belaka gitu ya. Sampai suatu saat si sosok perempuan ini seperti memaksa ayahku untuk datang ke tempatnya, dan ternyata setelah diikuti, tempat tinggal gadis itu adalah sebuah sumur. Jadi gadis itu seperti masuk begitu saja ke dalam sumur itu dan melambaikan tangan mengajak ayahku untuk masuk. Waktu papa dan mamaku mendengar cerita itu dari eyang kakungku, ya mereka sempat bertanya-tanya karena sepertinya ini bukan mimpi biasa, karena bagaimana mungkin mimpi itu terjadi berulang kali di saat yang berbeda. Tapi waktu itu keluarga eyangku hanya menginap sekitar 3 hari dan kemudian beliau lanjut mengunjungi saudara kami yang lain di kota lain. Jadi bahasan itu menghilang begitu saja. Hingga pada suatu saat, suatu malam, papaku tidak bekerja. Beliau ngobrol dengan pemilik
kontrakan yang kita sebut saja di sini dengan nama Pak Gani. Jadi di depan kontrakan itu ada tanah lapang yang biasa dipakai anak-anak kecil untuk bermain setelah habis isya gitu ya. Nah, itu sudah mulai malam. Papa dan Pak Gani masih duduk bersama di balai bambu atau dipan atau lincah gitu ya kalau orang Jawa bilang. Jadi papaku dan Pak Gani ngopi-ngopi ngerokok di situ. Sudah mulai sepi keadaan sekitar. Lalu tiba-tiba saja papaku teringat tentang kisah yang diceritakan Eyang Kakungku itu. Jadi beliau bercerita kepada Pak Gani apa yang telah dialami oleh Eyang Kakung selama beliau menginap di rumah kami. Pak Gani waktu itu hanya mendengarkan dengan manggut-manggut saja, menyimak, gak berkomentar apapun. Sampai akhirnya beliau berkata, ternyata dia sudah besar ya. Nah loh, dia siapa gitu kan? Papaku pun bertanya, dia siapa Pak maksudnya? Lalu Pak Gani bertanya kepada Papa, nah perempuan atau gadis yang dilihat Eyang Kakung itu berapa kira-kira umurnya? Lalu papaku bilang, entahlah gak jelas, tapi yang jelas masih sangat muda sekali, muda belia, masih remaja. Lalu Pak Gani berkata, usianya baru 17 tahunan. Beliau berkata dengan yakin itu. Saat itu tentu saja papaku kaget dong, bagaimana bisa Pak Gani seyakin itu? Apakah dia tahu siapa gadis yang dimaksud ini? Bapak kenal gadis ini, siapa ini sebenarnya, ada rahasia apa gitu kan? Nah sebentar mas, tunggu di sini gitu. Lalu Pak Gani pulang ke rumahnya yang hanya dibatasi area sumur pompa tangan. Waktu itu kan masih pakai sumur pompa tangan ya. Jadi antara rumah peta itu lalu sumur pompa tangan lalu rumahnya Pak Gani itu. Jadi dekat sekali kan. Beliau pulang melalui pintu dapur ke rumahnya. Lalu beliau kembali dengan serenceng kunci. Ayo ikut aku mas, aku tunjukkan sesuatu gitu. Nah ternyata beliau membawa papaku ke bagian belakang rumah peta nomor 4 yang dihuni oleh pasangan pengusaha warung Tegal itu. Papaku bingung kenapa Pak Gani membawa beliau ke rumah ini yang dikontrak oleh orang lain gitu kan. Sementara penghuninya masih tinggal di situ. Dan ternyata Pak Gani membuka pintu belakang rumah peta nomor 4 itu dan seketika papaku terkejut karena ternyata itu hanya berwujud sebuah kamar. Jadi ternyata rumah peta nomor 4 itu penyewanya hanya menyewa bagian depan, setengah rumah bagian depan, jadi hanya satu kamar. Dan setengahnya lagi di belakang itu digunakan sebagai sebuah kamar yang benar-benar tertutup, yang aksesnya pintunya menghadap ke area sumur pompa tangan itu. Jadi Pak Gani mengajak papaku masuk ke dalam kamar itu, menyalakan lampu. Lampunya lumayan terang, bohlam gitu, bohlam warna kuning gitu, tapi sekitar wattnya besar waktu itu. Jadi saat masuk ke kamar itu, papaku melihat ada tempat tidur dengan tirai-tirainya gitu, ada sarung bantal, sarung guling gitu, ada meja riasnya, ada lemari pakaiannya, ya seperti itu. Perabotannya ada 3, jadi ada tempat tidur, lemari pakaian dan meja rias. Dan interiornya itu seperti sebuah kamar yang diperuntukkan bagi gadis karena mayoritas biasanya warna-warnanya itu berwarna pink, seperti spray satin berwarna pink, lalu sarung bantal guling dari satin juga yang berwarna pink dan berenda, ada tirai-tirainya juga dari satin gitu.
Meja riasnya juga penuh dengan make up, perawatan tubuh, body lotion, lipstick, bedak, sisir, seperti itu, seperti normalnya kamar perempuan. Lalu Pak Gani juga membuka pintu lemari itu yang ternyata di dalamnya berisi tas-tas dan pakaian sepatu perempuan. Bapakku kaget. Bukan cuma itu yang bikin kaget sebenarnya, karena kamar itu kosong, dalam keadaan bersih, kosong, terang. Dan selain benda-benda yang normal di situ, ternyata ada seperti tempayan atau guci ya, atau kalau orang Jawa bilang itu gentong. Gentong itu berisi beras. Ada sebuah kendi dari tanah liat itu, kendi, tahu kan kendi yang seperti teko dari tanah liat itu. Nah selain itu ada sebuah kayak tampah bambu gitu ya, apa ya namanya, tampah bambu lah, yang di atasnya diletakkan sesaji seperti bunga-bunga, buah-buahan jajan pasar gitu. Ada juga dupa yang disulut, ada juga bau kemenyannya dan taburan kelopak bunga setaman gitu. Jadi mistis banget baunya, dan bau minyak yang menyengat, yang ya bau minyak, banyak bau minyak wangi, yang bibit minyak itu yang menyengat. Papaku seketika bingung, ini apa, ini kamar milik siapa, di mana penghuninya gitu kan. Lalu Pak Gani pun bercerita bahwa dulu itu sekitar 17 tahun yang lalu, Pak Gani dan istrinya mempunyai beberapa orang anak lelaki, entah 3 atau 4 orang anak lelaki gitu kan. Mereka sangat menginginkan anak perempuan. Jadi suatu saat doa mereka itu terkabul, mereka mempunyai, dianugerahi anak perempuan. Nah sayangnya anak perempuan itu sakit-sakitan, sering sakit sekali, sering kali. Jadi waktu usianya masih bayi, beberapa bulan itu, anak itu meninggal. Nah istrinya Pak Gani ini, karena beliau tidak mau kalau bayinya jauh dari dia meskipun sudah meninggal, maka istrinya Pak Gani ini memaksa untuk menguburkan jenazah anaknya di dekat rumahnya itu yang sekarang dijadikan kamar itu. Jadi mayat bayi itu terkubur di sana. Nah waktu itu belum ada rumah kontrakan itu, belum ada pabrik batako. Area sekitar rumah Pak Gani itu masih berupa kebunnya Pak Gani. Nah karena waktu itu daerah situ dibuat pabrik batako, maka Pak Gani pun berpikir kalau alangkah baiknya kalau sebagian kebunnya dibuat rumah kontrakan. Dan benar, akhirnya dibuat jadi 4 petak. Dan yang khusus untuk petak keempat itu memang hanya disewakan setengahnya, karena yang setengah tadi digunakan untuk kamar itu. Jadi aksesnya beda. Kalau yang pengontrak lewatnya dari depan, sementara akses ke kamar itu aksesnya lewatnya dari sumur pompa, jadi samping rumah. Kamar itu tidak berjendela ya, tertutup rapat. Waktu itu papaku kaget sekaligus merinding. Oh ternyata di sini adalah sebuah makam bayi. Dan ya nggak mampu berkata apa-apa lagi karena beliau tidak menduga bahwa ada makam di situ. Akhirnya Pak Gani pun mengunci lagi kamar tersebut dan mereka kembali duduk di depan bambu. Lalu papa bertanya, lalu mengapa kalau itu makam, kenapa harus diisi dengan perabotan dan lain-lain seperti itu Pak? Itu kan nggak ada yang menggunakan. Lalu Pak Gani pun bercerita bahwa setelah meninggalnya anaknya itu sebenarnya banyak kejadian yang ganjil. Jadi sosok anaknya Pak Gani itu datang menemui istrinya Pak Gani dan selalu meminta segala sesuatu sesuai umurnya, sesuai apa yang dia mau.
Jadi dia selalu datang, selalu meminta, selalu datang, selalu meminta ini itu. Akhirnya kalau dihitung-hitung sekarang usianya sudah remaja, jadi permintaannya pun seperti gadis remaja. Jadi pakaian, sepatu, tas dan lain-lain, perlengkapan makeup dan lain-lain yang diminta dia ya sesuai umurnya dia di dunia ini seandainya dia hidup. Dan meskipun Pak Gani sudah berusaha melarang, tapi si istri tetap memaksa. Katanya dia selalu bilang, ini anak kita yang minta, aku nggak tega. Selalu seperti itu. Akhirnya Pak Gani pun membiarkan saja karena dia sudah malas berdebat berkali-kali dengan sang istri. Nah, setelah kejadian itu, sebenarnya tetangga sekitar juga banyak yang tahu, tapi mereka diam karena mereka tidak pernah merasa terganggu. Anehnya yang terganggu itu hanya orang-orang yang mengontrak di situ, dan semuanya yang diganggu adalah kaum lelaki. Gak ada kaum perempuan yang diganggu. Sebenarnya kalau aku pribadi tinggal di rumah itu saat itu aku masih kecil ya, sudah merasakan aura yang tak enak meskipun aku masih kecil. Selain karena rumah petak nomor 4 itu yang separuhnya ternyata adalah makam bayi, dan di belakang rumah itu reruntuhan pabrik bataku, entah itu pernah digunakan atau baru dibangun setengah jadi tidak dilanjutkan, aku kurang tahu. Yang jelas itu bangunannya hanya berupa reruntuhan yang temboknya sudah berjatuhan tinggal separuh atau atapnya sudah jatuh. Kalau siang biasanya digunakan anak-anak untuk main di sana, main pasar-pasaran, main apa, sembunyi petak umpet gitu ya. Tapi kalau malam itu ngeri luar biasa karena letaknya benar-benar pas di belakang rumah kami, dan itu bangunan yang rusak dan kosong, dan di belakangnya itu masih ada kebun warga gitu ya, yang ditumbuhi pohon nangka, pohon rambutan, pohon durian seperti itu. Jadi kalau malam itu betul-betul gelap gulita, dan kalaupun ada misalnya terang bulan atau apa gitu, siluetnya itu mengerikan sekali. Jadi di luar bahasan kita tentang kamar itu, ternyata area pabrik batako itu juga penuh misteri kalau menurut cerita-cerita dari penduduk sekitar. Untungnya keluarga kami tidak tinggal di situ terlalu lama ya, cuma beberapa bulan saja. Setelah itu papa memboyong keluarga kami pindah lagi ke tempat lain. Bukan karena itu sebenarnya, tapi karena ada tempat, bukan karena ngeri atas gangguan itu, bukan, tapi karena ada tempat lain yang lebih dekat dengan tempat kerjanya papaku waktu itu. Jadi kami nggak tahu lagi kelanjutannya ceritanya seperti apa, apakah sampai sekarang ya mungkin sudah enggak ya, karena sudah 30 tahun berlalu. Aku juga nggak tahu itu bangunan itu masih ada atau apa, nggak tahu lagi. Yang jelas saat kami menceritakan kejadian ini ke kerabat lain, ternyata om-omku juga, om dari pihak ibu ataupun bapakku, papa mamaku gitu ya, bercerita bahwa mereka juga pernah mengalami hal yang dialami oleh eyang kakungku. Jadi ternyata bukan cuma eyang kakungku yang mengalami hal itu. Jadi aku kira ceritanya cukup sampai di sini. Terima kasih bagi kalian yang sudah bersedia mendengarkan hingga selesai. Kalau kalian suka, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya supaya dapat notifikasi kalau aku bercerita lagi, baik itu ceritaku sendiri atau cerita kiriman orang lain, atau mungkin ceritamu. Aku juga akan ceritakan di sini kalau kalian mau. Kalau kalian suka, silahkan tinggalkan komentar, kritik dan saran selalu didengarkan. Biasakan memberikan kritik dan saran yang baik agar kita menerimanya juga baik, supaya jadi perbaikan channel ini.
Kiranya cukup sekian, maafkan kalau ada salah kata, salah perbuatanku, karena mungkin kekhilafan sebagai manusia, mohon dimaafkan. Jadi cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.